isn't time. Get everybody together and bring them. Film yang dibintangi oleh Gerard Butler ini wajib untuk kalian simak baik-baik. Karena kali ini, gua akan ceritain ke kalian kisah balas dendamnya dalam film Law Abiding Citizen tahun 2009. Berawal dari seorang bapak rumah tangga yang bernama Clyde yang hidup bersama istri dan anaknya di ujung kota, yang sedang menikmati waktu liburnya bersama keluarganya. Namun naas, pada malam itu datang dua orang perampok yang tidak dikenal yang datang merampok isi rumahnya. Kita sebut saja Pak Derby dan Pak Ames. Lantas si perampok tersebut langsung saja menggerebek rumah Clyde dan memukulnya. Dengan tangan diikat dan mulut dilakban serta perutnya ditusuk, Derby mengatakan, "Kamu tidak bisa melawan nasib." Itu yang membuatnya tidak berdaya sama sekali. Clyde hanya bisa menyaksikan istrinya diperkaos oleh Derby yang pada akhirnya istrinya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Di mana setelah itu, putri satu-satunya datang dan ikut menjadi korban perampok tersebut. Ini yang membuat dia tidak berdaya sama sekali, karena tidak bisa menyelamatkan keluarganya yang dibantai di rumahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Clyde akhirnya melaporkannya kepada polisi di sana, kepada seorang pengacara terkenal di seluruh kota, yaitu Nick. Singkat cerita, setelah memberitahunya, Nick malah meresponnya dengan mengatakan kalau hukuman bagi pembunuh istrinya akan diputuskan nanti di pengadilan. Dan ini yang mulai membuat si Clyde merasa bahwa dirinya tidak didengarkan oleh Nick. Kemudian setelah melakukan persidangan, hakim telah memutuskan bahwa Derby diberi keringanan karena tidak ada barang bukti yang menunjukkan kalau Derby bersalah, guys. Karena bukannya dihukum mati Derby yang bunuh istrinya, hakim malah melakukan suatu ketidakadilan untuk Clyde. Bukannya yang dihukum mati adalah Derby, tapi malah Ames, teman Derby yang hanya ikut merampok saja, alias tidak membunuh keluarga Nick, malah dia yang akan dieksekusi mati. 10 tahun kemudian, Nick tampaknya sedang berbahagia bersama istri dan putri kesayangannya di rumah kecilnya di pusat kota. Tepat pada hari ini, anaknya akan berlomba main musik di sekolahnya yang seharusnya orang tuanya hadir. Tapi Nick tidak bisa hadir karena hari itu bertepatan dengan dieksekusi matinya Rupert Ames oleh polisi di sana. Dan harus dihadiri langsung oleh Nick dan bapak ibu pejabat yang akan menyaksikan hukuman mati tersebut. Rupert Ames, do you have anything you want to say? I swear to God, I didn't kill those people. Ketika hukumannya dimulai, tidak lama kemudian setelah disuntikkan cairan kematian ke tubuh si Ames, semuanya kebingungan karena seharusnya setelah disuntikan, Ames seharusnya langsung mati dengan cara tersebut. Dan ternyata Ames mulai kesakitan dan tersiksa sampai akhirnya mati mengenaskan. Ini yang membuat para polisi di sana kebingungan siapa yang melakukan hal tersebut. Tidak lama kemudian, ditemukan suatu botol infus yang digunakan untuk membunuh Ames dan bertuliskan, "Kau tidak bisa melawan nasib." Dan kata-kata itulah mengingatkannya kepada Clyde 10 tahun yang lalu karena telah memberitahunya perkataan Derby tersebut kepadanya. Mereka pun langsung menuju ke tempat Derby untuk menangkapnya. Tapi ternyata Derby mendapatkan bantuan dari seorang misterius melalui telepon yang mengarahkannya menjauh dari kejaran polisi tersebut. Akhirnya, si Derby mau tidak mau harus mengikuti kemauan seseorang di telepon tersebut yang menyuruhnya untuk lari bersama polisi suruhannya di sana.
Dan ternyata, polisi yang bersamanya adalah si Clyde yang menyamar untuk membalaskan dendamnya kepada si Derby ini. And you're about to experience more of that than you could ever fucking imagine. So you don't bleed out. Clyde pun membawa Derby ke tempatnya di sebuah rumah di pinggiran kota dan akan melakukan sesuatu yang tidak pernah Derby ini bayangkan, guys. Dimulai dari si Clyde yang mengikatnya di kasur dan merekam aksinya serta memperlihatkan dendamnya dengan memutilasi bagian tubuh Derby dan membuat Derby akan mati dengan sangat sadis. Keesokan harinya, berharap akan datang hadiah rekaman video lomba dari anaknya si Nick, dia malah mendapat video mutilasi Derby yang sengaja dikirimkan oleh Clyde. Dan itu yang membuat anaknya Nick trauma setelah melihat video tersebut. Ibunya alias istrinya menelpon Nick dan memberitahu kejadiannya. Singkat cerita, setelah dicari-cari siapa pelakunya, akhirnya polisi curiga dengan Clyde Shelton yang mempunyai sebuah rumah tempat matinya si Derby ini. Akhirnya polisi pun segera pergi ke sana untuk menangkap Clyde. Clyde pun sudah siap untuk masuk ke penjara dan menyerahkan dirinya ke polisi. Berada di sebuah penjara pusat kota, Clyde diminta untuk mengakui kejahatannya di pengadilan. Karena menurut hukum, pembunuh si Derby ini belum sepenuhnya bisa dihukum tanpa ada bukti yang kuat. Dan si Clyde yang jenius ini meminta Nick untuk melakukan penawaran agar dia mau mengakui kejahatannya. Awalnya si Nick menolak karena si Clyde meminta kasur yang bagus dan mewah. Tapi karena Clyde mengirimkan video psikopatnya kepada keluarga Nick dan dia butuh pengakuannya, dia pun akhirnya menuruti kemauannya Clyde. Setelah kesepakatan terjadi, Clyde pun disidang untuk mengakui perbuatannya yang telah membunuh Derby. Di dalam persidangan ini, ia pun memulai dengan mengeluarkan kata-kata bijaknya yang berhasil membuat si para hakim merasa kalau si Clyde ini memang tidak bersalah. Namun disinilah si hakim itu dipermalukan oleh Clyde karena berlaku tidak adil terhadap pembunuh. And you were about to let me walk right out that door. That man a murderer is back on the street. You're too busy treating the law like it's a fucking assembly. Setelah persidangan itu, akhirnya Clyde dinyatakan bersalah karena telah berani melawan hukum. Dan karena ulahnya itu, Nick kembali untuk menginterogasi Clyde agar dia mengetahui detail dari pembunuhan tersebut. Akhirnya si Clyde pun mengaku kalau dia membunuh Derby dan memotong bagian tubuhnya secara sadis. Mendengar itu semua, Nick akhirnya tetap kekeh akan memenjarakan si Clyde. Tapi Clyde akhirnya menawarkan sebuah permintaan, yaitu berupa makanan enak seperti daging Wagyu A5 yang harusnya Nick bawakan tepat jam 1 siang. Dengan imbalan, dia akan memberikan informasi yang berguna bagi Nick tentang Bill Reynolds, pengacaranya si Derby. For lunch, I would love a 20-ounce porterhouse steak. Awalnya Nick menolak permintaannya karena dianggap Clyde terlalu banyak minta dan mempermainkannya. Tapi setelah tahu kalau Bill telah hilang beberapa hari ini, akhirnya Nick memutuskan untuk menuruti permintaannya untuk membawakannya makanan dan sebuah iPod. Singkat cerita, ketika sedang makan, Clyde akhirnya memberitahu tempat Bill Reynolds ini. Tapi karena dia tidak datang tepat waktu, akhirnya Bill Reynolds ditemukan mati karena dikubur hidup-hidup oleh Clyde. Di sisi lain, ketika para polisi sibuk mencari Bill di penjara, Clyde malah membunuh partnernya secara sadis. Setelah mengetahui kejadian ini, Clyde akhirnya dipindahkan ke sel khusus karena perbuatannya yang telah melampaui batas. Kemudian Nick menghampiri sel Clyde dan menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut.
Setelah itu, Nick yang dalam keadaan gelisah diberitahu kalau ada seseorang yang bisa membantunya untuk menyelesaikan masalah Clyde. Orang ini pun memberitahu semuanya tentang Clyde. Dia bilang kalau Clyde akan bunuh semua yang terlibat dalam ketidakadilan hukum yang dia terima atas kematian istrinya, dan satu-satunya cara untuk menghentikan Clyde, maka dia harus menembak kepalanya dan membunuhnya. Mendengar hal tersebut, keesokan harinya, Nick akhirnya langsung mengambil tindakan, yaitu dengan memberitahu buah hakim agar menghukum Clyde secepatnya. Akhirnya dia menyetujui untuk menghukum Clyde. Tidak lama kemudian, ponselnya pun berbunyi. Setelah kejadian tersebut, Nick langsung menghampiri Clyde karena dia tahu dalang dibalik kematian tersebut adalah Clyde. Dia pun bertanya, kenapa dia melakukan hal ini? Clyde pun mengatakan kalau dia melakukan ini semua untuk memperbaiki hukum yang telah rusak di negaranya ini. Clyde pun meminta permintaan terakhirnya agar dia mau menghentikan perbuatannya itu. Dia meminta agar dia dibebaskan dari penjara tepat jam 6 pagi. Kalau tidak, dia akan menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, Clyde menunggu agar dibebaskan dari penjara. Tapi Nick malah tidak mau menerima permintaan si Clyde. Karena dia percaya Clyde ini hanya mengancam saja. Kemudian pada hari itu, semua aparat termasuk teman wanitanya Sarah diliburkan. Dan mereka diminta untuk tidak masuk bekerja selama beberapa hari. Tapi ketika hendak pulang, tiba-tiba saja mobil Sarah dan yang lainnya meledak dan membuatnya mati di depan mata Nick sendiri. Ini yang buat Nick merasa kalah dan bersalah karena telah mengabaikan permintaannya si Clyde. Akhirnya, dia bertemu dengan wali kota dan merasa bersalah. Dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Singkat cerita, karena dia bukan lagi pengacara, dia pun mendatangi Clyde. Karena kesal, Nick pun memukul Clyde untuk meluapkan emosinya tersebut. Tapi setelah Nick memukulnya, Clyde bersumpah akan menghancurkan penjara tersebut. Besoknya di acara pemakaman Sarah, Nick dan kepala penjara sudah pasrah dengan keadaan tersebut dan selalu waspada dengan segala ancaman. Ketika ingin pulang, Nick ternyata tidak tahu kalau sedang dipantau oleh sebuah tank mini yang akan buatnya tambah stres nantinya. Singkat cerita, akhirnya tank mini tersebut menembak dengan sangat brutal ke arah mobil kepala penjara itu dan meledakkannya di depan mata Nick untuk kedua kalinya. Tentu saja, ini yang buat Nick merasa bingung siapa yang melakukannya. Karena menurutnya tidak mungkin bagi Clyde karena dia sedang berada di dalam penjara. Dengan kejadian tersebut, tiba-tiba Nick mendapatkan email dari pacarnya Sarah yang memberitahunya daftar beberapa aset yang dibeli oleh Clyde selama 10 tahun terakhir. Ia pun mendapatkan sebuah alamat yang mengarah pada sebuah tempat yang berada di dekat penjara. Akhirnya, dia pun langsung masuk dan kaget akan isinya yang ternyata adalah base camp khusus yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan yang lengkap yang ternyata adalah milik si Clyde. Kalau rencana selanjutnya Clyde adalah meledakkan gedung kantor wali kota. Dan ini yang buat Nick langsung gercep dan minta bantuan agar bomnya segera dijinakkan. Tapi bom yang dirancang tersebut tidak bisa dijinakkan karena bom tersebut hanya bisa diledakkan melalui sinyal telepon. Merasa rencananya berhasil, Clyde akhirnya kembali ke penjara melalui base camp bawah tanahnya. Namun siapa sangka, di dalam selnya Clyde dikejutkan dengan kedatangan Nick yang melihatnya masuk penjara melalui terowongan bawah tanah yang digalinya selama bertahun-tahun.
Setelah mengetahui hal tersebut, Clyde memberitahu Nick kalau dia akan meledakkan gedung wali kota tersebut hanya dengan mencet tombol panggilan di HP Clyde. The mayor, anything. So what do we do? Sebelumnya, Nick sudah membuat rencana. Karena dia tahu kalau bom tersebut tidak bisa dijinakkan, dia pun membawa bom tersebut ke selnya Clyde. Yeah, I would have cleaned up. Singkat cerita, ketika mencet tombol tersebut, Clyde akhirnya kaget karena bom tersebut ada di dalam selnya. Akhirnya, Clyde pun pasrah dan menerima takdirnya tersebut. Setiap kehidupan pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Sama seperti film Law Abiding Citizen ini, pesan yang dapat kita ambil adalah jangan karena kita menjadi seorang pemimpin atau seorang yang punya jabatan, lalu kita bisa seenaknya sama orang yang ada di bawah kita. Karena kita tidak tahu, orang yang kita lawan adalah singa yang sedang tertidur. Kisahnya Clyde juga mengajarkan kita apa itu rasa sayang yang sebenarnya. Karena tidak ada satupun seorang laki-laki yang akan diam ketika keluarganya disakiti. Gua M4U, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.